Nah dipegah lantai jumuluk kitab Jawa, kitab Melayu. Nyonya dipegah naknya dong, oh kode alam. Bila berkedut-kedut kelopak mata sebelah kiri atas, itu bertanda akan datang orang dari jauh. Nah maka kalau adik-adik ada kedut-kedut kelopak mata dari atas, itu akan datang orang tua. Nah, untuk melawat kita, untuk melihat keadaan kita. Kalau kelopak mata dari bawah sebelah kiri, itu tandanya akan menangis, yang kode lebih dalam agama. Kalau berkedut-kedut sebelah kanan ini, sampai ke ujung tangan berkedut-kedut ya, kedut-kedut. Nah itu tandanya kamu akan berkawin dengan seorang perawan. Itu tanda tubuh kita. Udah. Makanya saya sudah lama menanti kedut-kedut di sini. Tidak kedut lagi karena sudah tua. Setelah itu dalam kitab Mujarabah, ini diperhatikan. Setiap telapak tangan kanan gatal-gatal, tapi kita garu nggak ada kuratnya. Itu kebiasaan kalau saya. Kita pada malam yang penuh berkah ini telah diberikan kesempatan dan kesehatan dan cuaca yang sangat indah untuk tidak lain kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga seperti kata guru kita tadi, agar sentiasa cuaca seperti ini sampai di akhir waktu nanti. Dan juga selawat berkirim salam, semoga senantiasa oleh Allah mencurahkan rahmat dan sejahteranya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tuah terutusnya beliau, kita sampai saat malam ini masih disemayamkan iman dan Islam di dalam dada kita. Dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang teristimewa, yang kami cintai, anak-anak kami yang sedang mondok dan menuntut ilmu di daerah ini, dan juga kepada santriwati yang alhamdulillah di mana-mana paling banyak santriwati. Ada yang nggak bisa bahasa Aceh. Rame yang nggak bisa bahasa Aceh kan? Ya. Begini. Waktu kita tidak lama, hanya 60 menit. Artinya bahasa Indonesia saya tidak lama bertahan. Mungkin 20 menit habis sendiri dia. Alias anjir kulit di bahasa Indonesia. Habis itu Allah. Artinya di mana-mana acara paling ramai perempuan.
Saya pernah ceramah di Puskesmas Dong Sukun dan Matangguli, paling banyak perempuan. Artinya laki-laki 3 orang, semuanya perempuan. Saya juga pernah berceramah di TK, itu semua perempuan guru-gurunya, tidak ada laki-laki. Nah, artinya sebagaimana telah diuraikan oleh agama kita, suatu hari nanti paling banyak perempuan dengan laki-laki. Dan coba lihat kakak-kakak kita yang jilbabnya berbeda, ada yang hitam, ada yang warna apa namanya, warna anak putih-putih nih warnanya. Pokoknya cukup dari itu deh dihadirkan. Iho untuk Pak Moto. Alhamdulillah, yang tujuan kita pada malam ini sebagaimana kata guru kita adalah untuk mencari hikmah di balik Isra dan Mi'raj. Hai, oni, terkenal ya. Hai, yagam, halo, kenal. Nah itu sihat berkenal kan. Ilung habang gelung si ilung pernah lung mondok tapi di Kutaku berkat rong si kalau lung jabut si. Nah dipegah lantai mulu kan. Kitab Jawa, kitab Melayu. Yang lung pegah naknya tu kode alam. Bila berkedut-kedut kelopak mata sebelah kiri atas, itu bertanda akan datang orang dari jauh. Nah maka kalau adik-adik ada kedut-kedut kelopak mata dari atas, itu akan datang orang tua, untuk melawat kita, untuk melihat keadaan kita. Kalau kelopak mata dari bawah sebelah kiri, itu tandanya akan menangis, yang kode Nabi dalam agama. Kalau berkedut-kedut sebelah kanan ini, sampai ke ujung tangan berkedut-kedut ya, kedut-kedut. Nah itu tandanya kamu akan berkawin dengan seorang perawan. Ya. Itu tanda tubuh kita. Udah. Makanya saya sudah lama menanti kedut-kedut di sini. Tidak kedut lagi karena sudah tua. Setelah itu dalam kitab Mujarobat, ini diperhatikan. Setiap telapak tangan kanan gatal-gatal, tapi kita garu nggak ada kuratnya. Itu kebiasaan kalau saya uang keluar. Silung ino gatai kan, dan nafiat kan undangan. Abi, besok ada kenduri di rumah kami. Abi datang ya sama Umi. Jangan lupa bawa kado-kadonya. Berarti itu uang keluar. Kalau gatal di sini. Kalau gatal sebelah kiri, menurut tubuh saya yang ada di kitab Mujarobat, itu uang masuk. Tadi setelah salat asar saya gatal-gatal. Nantilah kita lihat berapa gatalnya. Jadi kalau berat gatal banyak masuknya, kalau gatal sedikit kurang masuknya. Menurut gatalan. Jadi adik-adik begitu juga. Kalau telapak tangan kiri gatal,
bertanda akan dikirim uang oleh orang tua kita dari kampung. Artinya kita dapat duit kembali setelah kita bayar di sekolah ini dan tempat mondok ini. Itu semua kode pada tubuh kita. Maka saya dengan guru pimpinan di sini sudah lama tidak berjumpa, yaitu guru kita Adi Ahmad. Nah, maka beberapa minggu yang lalu saya pernah berkedut-kedut kelopak mata kiri sebelah atas. Rupanya bertanda akan bertemu dengan guru saya di sini. Alhamdulillah. Dan ini luar biasa. Ya, artinya kita sangat ramai. Ada lebih kurang 1.000 orang ya guru ya. Lebih kurang ada. Kalau nggak cukup kita hitung 2 kali. Biasa juga. Kembali kepada apa yang kita mau bicarakan. Tolong adik-adik anakku sekalian, nanti di penghujungnya kita akan mengingat perjuangan orang tua kita. Pada tahun ke-10 daripada kenabian, di situ kita mulai jajak. Tahun ke-10 daripada kenabian, artinya 10 tahun setelah Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul. Adik-adik, 40 tahun umur Nabi kita baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah 10 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul, kalau bahasa kitabnya 10 tahun daripada kenabian. Maka 10 tahun daripada kenabian, umur Nabi kita 50 tahun. Pada waktu itu diwafatkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wafat Sitina Khadijah, umur Nabi 50. Setelah Sayyidah Khadijah diwafatkan oleh Allah, sangat terpukul jiwa Nabi, karena telah hilang orang yang paling menyayangi Nabi dan Nabi sangat menyayanginya. Pernah suatu hari Khadijah berkata, "Wahai suamiku kekasih Allah, seandainya esok hari kamu mau menyeberang sungai dan kamu tidak mempunyai sampan dan aku sudah mati, kau gali kuburku, kau ambil tulang-tulangku, kau jadikan jembatan untuk engkau menyeberanginya, untuk membela agama ini." Maka seluruh harta Khadijah disumbangkan untuk Islam. Maka sangat pantas Rasulullah begitu wafatnya Khadijah sangat terpukul jiwanya. Maka anak-anakku sekalian, Khadijah orang perempuan yang sangat mulia di sisi Allah. Allah menitip kain kafan melalui Jibril yang diambil dari surga. Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, nyawa limangpun ijagakan." Kekesawannya yang Jibril limangpun ijagakan. Yang pertama kedrawan ya Rasulullah, kata Jibril. Yang kedua buat Khadijah. Yang ketiga buat Fatimah. Yang keempat buat Ali. Yang kelima buat Hasan. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, tidak punyakah kain kafan untuk cucuku Husain?" Apa kata Jibril? "Wahai Rasulullah, Husain tidak dimandikan dikala dia meninggalkan alam ini, dan leher dan tubuhnya dipisahkan, maka dia tidak dikafani dan tidak dimandikan." Pada waktu itulah diturunkan kain kafan dari surga.
untuk menjadi pembalut pembungkus Sitina Khadijah pergi untuk selamanya. Maka adik-adik sekalian, besok Ummul Mukminin yang akan memimpin seluruh bidadari di dalam surga Firdaus, yaitu Sitina Khadijah. Ini yang perempuan ini semuanya calon-calon penghuni surga. Insyaallah. Semuanya kalian yang perempuan ini di bawah pimpinannya Sitina Khadijah. Maka sekarang bidadari sudah ada, bidadara tidak ada. Maka bidadari semuanya sudah ada yang empunya. Yang empunya inilah yang laki-laki ini, orang yang mempunyainya bidadari. Maka adik-adik sekalian, mazura long jakbut get ketentra Allah duduk bidadari belum tengok sabuh bantai 8 rong bidadari. Bidadari long kamu tulis bak dadari, mau tulis mazura kalung budiman yang hijau lawanannya itu mesti saya yang punya. Karena jatah dalam surga bidadari sudah diperuntukkan melalui dari sekarang. Maka adik-adik yang tengah berkina berjemaat ngebut, karena bidadari sedang memanggilmu di surga. Anak-anak bidadari memanggil suaminya yang setelah sedang berjihad memerangi kejahilan di daya Syamsul Duha ini. Bidadari kaipreh dan orang surga bersama pemimpinnya Sayyidah Khadijah. Setelah wafat Sayyidah Khadijah, tidak lama kemudian Nabi berumah tangga dengan Saudah, Ummul Mukminin yang bernama Saudah. Sebulan setelah Rasulullah berangkat nikah dengan Saudah, Rasulullah berangkat nikah dengan Sitina Aisyah. Aisyah, ada yang namanya Aisyah di sini? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aisyah umur 7 tahun, Nabi kita berumur 50 tahun. Beliau dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik perempuan, ada yang tahu nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa namanya? Siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah itu nama asli Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Alhamdulillah, semua sudah tahu ya. Karena Aisyah itu perempuan istimewa yang diberikan kepada Nabi kita yang selalu perang. Beda dengan Aisyah di kampung kita. Ya, belum kita pulang sudah tidak terperaw. Ini istimewa kepada Rasulullah, itu hak beliau, hak khususiat kepada beliau. Setelah sebulan dalam tahun itu juga Rasulullah diwafatkan pamannya yang bernama Abu Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Thalib, waktu beliau mau diwafatkan oleh Allah, datang Rasulullah. Abu, kata Rasulullah, saya melihat di matamu, di wajahmu, kamu sepertinya mau meninggalkan alam ini. Wahai Abu, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, aku malu kepada mereka. Takut mereka mengatakan aku mengikuti agama keponakanku. Jangan ya Muhammad, apa yang engkau bawa ya Muhammad semua benar, tapi jangan kau suruh mengucap padaku 2 kalimat syahadat. Apa kata Rasulullah? Aku ucapkan 1 saja, asyhadu an la ilaha illallah, sementara wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biar aku yang menanggung dengan Allah. Tapi Abu Talib tetap menolaknya, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu wafatlah Abu Talib. Maka pada waktu itu juga Nabi kita menangis dengan terisak-isaknya, karena Nabi kita tahu yang bahwa Abu Talib inilah yang membela beliau mati-matian dalam mengembangkan dakwahnya. Maka dulu kan pernah berkata Abu Talib, ya Muhammad, tinggalkan dakwahmu, orang-orang Quraisy datang kepadaku, kalau kamu tidak meninggalnya mereka akan membunuhmu. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, seandainya mereka mengambil matahari diletakkan di tangan kananku dan diambil bulan diletakkan di tangan kiriku, sungguh tidak aku meninggalkan dakwah ini. Apa kata Abu Talib? Kalau memang demikian ya Muhammad, lanjutkan dakwahmu sehelai bulumu. Gara-gara mereka nyawaku taruhannya. Maka Abu Talib di dalam posisi percaya apa yang dibawa oleh Rasul, cuma tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu hak Allah. Di mana Abu Talib akan dibangkitkan oleh Allah, kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Dikala Nabi sedang berduka sedih karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat Abu Talib, turunlah ayat, la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, tidak sanggup engkau memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang sanggup memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, maka adik-adik sekalian, petunjuk itu hak mutlak Allah. Maka kita takut dikala kita beriman kepada Allah akan datang cobaan. Kita takut. Dan saya sangat takut bila mana datang cobaan dikala kita benar-benar beriman kepada Allah. Hanya ngata doa untuk cobaan. Nah, mana contoh ini? Kenolong. Waktu itu cobaan, merempuk pen bak jalan, sertuh ribet, pun merah. Ketemu duit di jalan, duit merah. Dibantakan duit daun merah, pokoknya duit daun merah akhir-akhir. Merempuk bak jalan. Hati kita berkata, ini punya orang yang sudah tercecer. Maka kita ambil duit itu, kita kasih kepada biro penerangan di tempat yayasan kita ini. Maka guru-guru kita akan bertanya, siapa yang ada tercecer duit di atas 50.000, di bawah 1 juta, tolong jumpai kami di tempat keamanan. Itu Allah mencoba kita. Lulus, kita tidak mengambil uang orang. Itu lulus 100.000 rupiah. Ingat, Allah mau mengangkat derajat kita, dicoba dengan lebih banyak. Mencoba ceritanya 10 juta repeng lalu uang itu. Wadah repeng lalu mau, ya Allah, aku cukup jahitkan kebak nek hukum hanya pun. Akhirnya disitulah iman kita berbicara. Kalau kita ambil duit itu, kita pergunakan sementara itu punya orang, berarti iman yang telah
yang sedang dicoba oleh Allah tidak lewat daripada cobaan 100 juta. Berarti kita lulus lewat hanya 100.000 rupiah. Nah, majelung si lung kan. Oh tadi majelung kan. Tunku Budiman ini kan dikurung dalam satu bilik sama nenek 80 tahun. Nenek perempuan. Kalau saya dikurung bersama nenek 80 tahun umurnya, iman saya lurus, tidak terpengaruh, karena nenek itu sudah bau tanah. Artinya kalau kita kasih dia bedak Korea, tidak ganti lagi. Ilmu sedikit, namanya lawan, nek kawan, lewat. Tapi bila mana Tunku Budiman ini dikurung satu bilik sama gadis SMA kelas 3. Nah, inilah yang jadi masalah. Apakah lewat iman dan si Budiman itu atau kandas di tengah jalan? Disitulah Allah menilai kita di dalam posisi iman. Kalau kita lewat, kita akan menjadi hamba di sisinya. Artinya kamu lulus menjadi hambaku. Tapi kalau tidak lewat, dua bangsa. Berarti kan pasaran nek datang itu macam anjuri wajib. Nah, maka adik-adik sekalian, yang bahwa Rasulullah waktu wafatnya Sayyidah Khadijah, waktu wafatnya Abu Talib sedang dilanda kesedihan. Maka dalam pada itu Nabi sudah hilang dua tembok yang sangat besar. Dua tembok. Siapa itu? Khadijah dan Abu Talib. Dulu orang-orang kafir memandang sangat hebat kepada Rasulullah karena ada dua orang ini. Tapi setelah ini tiada keduanya, maka terbuka lebarlah untuk mereka menyerang Nabi kita. Karena sotuli, maka diseranglah dengan cacian, makian, carut marut, sampai-sampai Nabi dilempar dengan batu, diikat di tiang pintu Masjid Mekah, dan bahkan dilempari dengan